Universitas Jember menyelenggarakan kuliah umum dan sosialisasi 4 pilar MPR RI dengan menghadirkan secara langsung Wakil Ketua MPR RI Dr. Lestari Mordijat SSMM beserta anggotanya Haji Charles Meikiansa SOS MIKOM. Kegiatan ini berlangsung di Gedung Sutarjo Universitas Jember pada hari Jumat 13 September 2024. Kehadiran MPR RI disambut dan diterima langsung oleh Rektor Universitas Jember, Dr. Insinyur Iwan Taruna M.Eng IPM, menyampaikan bahwa sosialisasi 4 pilar MPR RI pada saat ini tidak bisa dilaksanakan dengan cara yang biasa. Maka dari itu, UNEJ mengundang Dr. Lestari Mordijat SSMM untuk menyampaikan materi secara langsung. Perguruan tinggi itu kan kalau ada hal seperti ini kan punya negara ya, program negara gitu, kebangsaan melalui 4 pilar itu sesuai. Itu harus kita tangkap karena kan kita bukan hanya tempat untuk belajar, bukan tempat untuk mahasiswa, itu juga harus kita bangun karakternya kan gitu kan. Karakter apa ya? Karakter kebangsaan tadi ya kan, supaya ya seperti pesannya Ibu Wakil Ketua MPR tadi bahwa generasi yang sekarang di mana gangguannya itu kan sangat banyak ya, melalui media yang sampean pegang itu banyak banget gitu, mulai boys aliran yang bagaimana lah, mulai yang kanan kiri itu ada semua, aliran kanan kiri ada semua, sehingga kita harapkan adik-adik itu semua ya, kita semua juga sih punya itu dibentengi gitu kan, dibentengi dengan tadi yang sebutkan 4 pilar ya kebangsaan tadi kan, itu sebetulnya ingin membangun bagaimana sikap kita, ideologi kita, supaya negara ini menjadi tetap bersatu, kuat, gitu kan. Intinya itu sih sebetulnya, supaya kuat dari berbagai gangguan-gangguan yang nanti bisa meruntuhkan bangsa ini. Di awal sesi, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, Dr. Fendi Setiawan SHMH, sekaligus sebagai moderator, memberikan kalimat pembuka dengan menyoroti dinamika menarik yang dialami oleh MPR RI sejak awal berdirinya. Beliau menjelaskan bahwa MPR sebagai lembaga tinggi negara memiliki fungsi yang sangat penting dan dinamika pergerakan yang dilakukan MPR dalam mempertahankan serta mensosialisasikan 4 pilar kebangsaan sudah tidak diragukan lagi. Dalam pemaparannya, Dr. Lestari Mordijat menegaskan bahwa pemahaman terhadap 4 pilar MPR, yaitu Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika, merupakan landasan penting bagi generasi muda dalam menghadapi berbagai tantangan. Ini bagian dari tugas kami selaku anggota MPR sekaligus di MPR ya, lebih dalam kedatangan saya memang lebih sebagai kapasitas MPR, karena memang salah satu tujuannya adalah menyampaikan khusus kepada para mahasiswa agar mereka lebih memahami apa arti 4 pilar. Zaman saya sekolah dulu, zaman saya sekolah, Pak Charles, Pak dosen semuanya, itu kita kenal ada yang namanya W4, kemudian berbagai pelajaran yang membuat kita, memori kita, meskipun itu bentuknya doktrin ya. Nah, sosialisasi 4 pilar sebetulnya adalah bentuk lain, tetapi tidak menggunakan metodologi doktrin, tapi mengajak anak-anak memiliki pemahaman lebih dalam, meskipun karena waktunya pendek, tapi paling tidak menggugah mereka untuk mau mempelajari lebih jauh. Dan memang MPR RI sudah menyiapkan kit untuk itu, yang kemudian nanti bisa mereka bawa, mereka lihat, dan paling tidak sudah ada ketertarikan sehingga paling tidak lebih mudah. Dan tujuannya tentu harapannya adalah 4 pilar ini tidak hanya menjadi hafalan, tetapi pada akhirnya karena mereka adalah anak-anak yang meneruskan keberlangsungan negara yang kita cintai dan menerima tongkat estafet ini, nanti mereka dapat mengaplikasinya dan menjalankannya dalam kehidupan sehari-hari. Selaras dengan apa yang disampaikan Wakil Ketua MPR RI, Haji Charles Meikiansa SOS MIKOM, menyampaikan marak terjadinya disrupsi media sosial merupakan salah satu bentuk lemahnya pondasi atau landasan karakter yang dimiliki. Bagaimana kemudian penyebaran berita yang disebut hoax atau berita bohong yang sangat masif, yang kadang-kala kita nggak bisa membedakan lagi mana ini berita yang benar, mana berita yang tidak benar, dan lain-lain.
Dan ini terjadi hanya dengan menggunakan handphone kita. Tidak ada sekat lagi. Kita mau ada di Jember, kita mau ada di Sutarjo, kita mau ada di fakultas, bahkan di ruang-ruang yang sempit, yang namanya hoax itu berkembang tiap saat dan tiap waktu. Nah, dari data-data yang semacam itu kita merasakan dampak kesehatan mental dari disrupsi media sosial ini. Salah satu data yang menunjukkan bahwa 95% remaja usia 16 sampai 24 tahun pernah dan sampai sekarang mungkin mengalami gejala kecemasan.